Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa fenomena tidak masuk akal yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Al-Quran juga menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia, dan tidak lain adalah sumber ilmu pengetahuan dan fenomena-fenomena yang terjadi. Sampai saat ini banyak ditemukan fenomena-fenomena aneh yang bahkan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi dikatakan dalam Al-Quran terlebih dahulu. Kitab suci umat Islam ini turun jauh sebelum serangkaian penelitian ilmiah yang canggih hadir di muka bumi ini. Bahkan tidak jarang penelitian yang sudah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata sudah lebih dulu ditulis dalam Al-Quran. Hal ini dimungkinkan karena Al-Quran mengandung kebenaran. Tidak jarang para ilmuwan yang heran karena mendapatkan penelitiannya sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran. Di samping itu, berikut adalah ulasan tentang fenomena tak masuk akal yang disebutkan dalam Al-Quran di satu dari berbagai sumber. Yang pertama atau yang ke-1, bertemunya dua lautan. Adanya pertemuan antara dua lautan di Samudra Atlantik dan Mediterania. Akan tetapi kedua aliran air ini tersebut dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Seorang oceanographer yang berasal dari Prancis menemukan dua lautan tersebut. Ia mengatakan fenomena tersebut seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran ini sehingga tidak bercampur. Seorang muslim mengatakan kepada oceanographer bahwa hal ini sudah ada dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Yang kedua, api dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi yang berasal dari Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukan hal ini meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas pantai Miami. Fenomena ini seperti lava cair yang diiringi dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang mempunyai suhu sampai 230 derajat Celcius, sehingga begitu panas. Akan tetapi suhu ini tidak cukup untuk bisa memanaskan air yang terletak di atasnya, dan juga seluruh air yang berada di atasnya tidak dapat memadamkan api panas tersebut yang begitu luar biasa. Kejadian ini juga sudah tertulis di dalam Al-Quran. Demi buki atau sinar dan kitab yang tertulis pada selembaran yang terbuka, dan demi Baitul Maqdis atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang didasarkan api. Yang ketiga, jenis kelamin bayi. Hasil penelitian dilaksanakan pada abad ke-20. Pada ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi ditentukan dengan sperma pria. Dalam sperma ini ada dua kromosom, yaitu kromosom X yang berisi sifat kewanitaan
dan kromosom Y yang bersifat laki-laki. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X, maka jenis kelamin bayi ditentukan dengan sperma yang dibuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan ini, banyak orang yang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan ke dalam air laut yang kira-kira 200 meter, hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 kilometer atau lebih dipastikan cahaya yang tidak tembus ke dalam. Hal ini diketahui usai dilakukan penelitian dengan memakai alat modern yang dapat menyelam paling dalam di samudera. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, dia tidak mempunyai sedikit pun. Seperti yang kita ketahui bahwa hujan lewat beberapa tahapan. Air yang terletak di permukaan bumi menguap saat terkena sinar matahari. Uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal dan bentuk awan. Awan ini dapat dibawa kemana oleh angin sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kandungan air dalam awan sudah jenuh, hujan akan turun dan nantinya air akan kembali ke lautan. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihat keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Yang keenam, ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian manusia yang dapat dipakai sebagai acuan untuk mengidentifikasi merupakan sidik jari. Karena sidik jari manusia merupakan ciri khas dari setiap orang. Bahkan sidik jari merupakan metode yang dipakai untuk alat penyelidikan. Ternyata hal ini juga sudah ada di dalam Al-Quran. Apakah kamu manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna? Yang ketujuh, garis edar tata surya. Ahli astronomi mengatakan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan sampai 720.000 kilo jauh ke arah bintang Vega. Tentunya pergerakan tersebut sangat cepat. Bukan hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama, bahkan juga bintang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan berikut ini. Matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Telah kami tetapkan manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat memenuhi siang, dan masing-masing berada pada dalam garis edarannya. Terdapat dalam surat Yasin ayat 38-40. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada hari. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.